Foto ini dikirim oleh orang yang berada dalam foto ini. Ini adalah Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur, yang kemudian ini adalah seorang karyawan yang menurut Pak Darso Arif informasi itu dari dia. Di sini karyawan tersebut dari informasinya menginput data umroh merdeka, teman-teman. Yang mana di situ ada Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sarid Al-Walid. Umroh merdeka yang sering saya sebutkan dalam video saya. Memang kalau kita hitung berdasarkan nominal per individu itu tidak besar, teman-teman. Kurang lebih hanya sekitar 3,5 juta per orang. Hal inilah yang kemudian jawaban dari pertanyaan kita, mengapa dari segitu banyaknya korban, dari segitu seringnya diangkat masalah ini, kok belum ada yang menuntut sampai hari ini? Teman-teman, 3,5 juta ketika ini dituntut dan itu perorangan, ini kecil sekali, teman-teman. Kecil sekali. Mereka hanya akan menghabiskan waktu dan biaya hanya untuk mengurus duit 3,5 juta. Yang kalaupun dikembalikan itu tidak menutupi pengeluaran mereka dari segi waktu dan juga biaya, teman-teman. Tapi coba Anda bayangkan jika 3,5 juta itu dikali 7.400, dan itu, duit itu bermuara kemana kita tidak tahu, karena sampai hari ini itu tidak pernah jelas alasan kenapa booking sheet, program booking sheet umroh merdeka dari Paitren ini itu mangkrak, dan kemudian uangnya mengarah kemana kita tidak begitu paham, teman-teman. Yang jelas yang paling tahu itu hanyalah Yusuf Mansur sendiri dan orang-orang yang ada di dalamnya yang memang mengurus itu, orang-orang inti ibaratnya, teman-teman. Foto ini saya dapat dari Taibah TV, channel Pak Darso Arif, di mana di situ Pak Darso Arif mengungkap bahwa foto ini dikirim oleh orang yang berada dalam foto ini. Ini adalah Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur, yang kemudian ini adalah seorang karyawan yang menurut Pak Darso Arif informasi itu dari dia. Di sini karyawan tersebut dari informasinya menginput data umroh merdeka, teman-teman. Yang mana di situ ada Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur. Ada apa? Dari foto ini saja sebenarnya sudah banyak menimbulkan dugaan, teman-teman. Yang mana saya pribadi menduga bahwa ini ada hubungan tali temali antara umroh merdeka, bisnis-bisnis Yusuf Mansur, yang mana salah satunya sekarang yang kita ketahui adalah warung stick and stick. Bisa jadi, teman-teman. Bagaimana bisa kita berpikir seperti itu? Karena begini, teman-teman, saya melihat hal ini itu kuat banget kaitannya gitu. Pertama ya, Yusuf Mansur tidak pernah bisa menjelaskan dari mana sehingga dia bisa kaya sampai sekaya hari ini gitu. Dari mana, usaha apa yang dia miliki, yang mana itu seperti kalau misalkan kita dengar cerita-cerita dari pengusaha lain, misalkan dia bangun usaha dari nol segala macam sampai kemudian bisa kaya raya, itu jelas banget. Tapi sampai detik ini saya belum mendengar secara jelas cerita Yusuf Mansur yang mana dia bisa sampai bergabung ke warung stick and stick itu modalnya dari mana? Apakah dia pengusaha? Kalau memang dia punya dia pengusaha dari awal, usaha apa yang dia bangun? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Maka kemudian saya bisa menduga bahwa kemungkinan besar aliran-aliran dana dari investasi-investasi yang kemudian mangkrak ini itu mengarah ke satu pintu gitu. Bisa saja kemudian duit-duit ini dipakai sebagai modal dia untuk bergabung dengan warung stick and stick. Seperti itu dugaan saya, teman-teman. Karena dari sini aja bisa kelihatan ada urusan apa Jody Brotoseno berada di situ bersama Yusuf Mansur, ditemani oleh seorang karyawan yang sedang menginput data umroh merdeka, teman-teman. Sementara kita ketahui bahwa umroh merdeka ini sudah mangkrak dan tidak jelas arahnya kemana. Sementara orang-orang yang sudah menyetorkan duitnya di sana 3,5 juta dikali 7.400, silahkan dikali sendiri, teman-teman. Itu nominalnya lumayan besar, teman-teman. Yang mana ketika mereka ingin menuntut person masing-masing secara individu itu sangat kecil sekali. Tapi ketika dikali 7.000 itu angkanya fantastis, teman-teman. Ini yang kemudian sangat miris. Mari kita simak penuturan lengkap dari Pak Darso Arif. Silakan disimak juga channel YouTube-nya dari Taibah TV, teman-teman. Di-subscribe dan di-share konten-konten dari beliau, karena Pak Darso ini adalah salah satu orang yang awal-awal berjuang untuk memperjuangkan hak-hak para korban, terutama yang bersentuhan dengan Yusuf Mansur. Karena terus terang bagi saya saja,
Bagi saya ini sangat meresahkan sekali teman-teman, karena sampai hari ini belum jelas ini arahnya kemana gitu, dan belum ada juga pihak berwenang yang memang mempunyai wewenang di sana itu melirik ke kasus-kasus ini gitu. Harusnya kan ini ditangani secara jelas dan ditangani oleh orang-orang yang memang punya wewenang di sana, agar memang masalah ini cepat selesai, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, menyangkut hak orang banyak teman-teman. Mari kita simak penuturan Pak Darso Arif berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Jumat tanggal 6 September 2024. Kembali kali ini saya akan memberitakan soal umroh merdekanya Paitren. Pak Irwan Suteja yang pernah tampil di video saya ini 2 bulan yang lalu, dalam pekan yang lalu itu kembali bertemu saya di suatu tempat dekat kota Bandung. Kali ini Pak Irwan Suteja menyampaikan keinginan dia untuk meminta bantuan kepada Zeni Mustafa untuk memberikan nasihat-nasihat dan tindakannya bagaimana supaya uang dia dan istrinya yang telah disetorkan ke Paitren untuk mengikuti atau mengambil booking seat dari program umroh mereka itu bisa kembali. Saya lalu menghubungi Zeni Mustafa untuk menyampaikan keinginan dari Pak Irwan Suteja ini. Selain Pak Irwan Suteja juga sudah menghubungi Zeni Mustafa. Nah, pertemuan saya dengan Irwan Suteja dan Zeni Mustafa itu saya lampirkan video wawancara saya itu di video berikutnya. Saya rekam dalam 2 kesempatan yang berbeda pada 2 tempat yang berbeda. Nanti bisa kita simak apa keinginannya Irwan Suteja dan apa pendapat Zeni Mustafa soal masalah yang diajukan oleh Irwan Suteja ini. Saudara-saudara, tentu kita bertanya, dari 7.426 orang peserta atau yang telah mengambil booking seat dari umroh merdeka itu, kenapa satu pun tak ada yang berani untuk mengambil langkah hukum terhadap kasus ini? Apakah melaporkan ke polisi untuk pidananya atau melakukan advokasi perkara perdata? Saudara-saudara, tentu kita harus maklumi masalah ini. Walaupun ada 7.400 orang di sini, mereka hanya mengeluarkan uang sebesar 3,5 juta. Jika mereka memberanikan diri, satu di antara mereka mau memberanikan diri untuk melangkah ke ranah hukum, maka sudah bisa dipastikan uang atau biaya yang mereka keluarkan untuk memproses masalah ini jauh lebih besar dari sekedar 3,5 juta. Tentu hal inilah yang diinginkan oleh Yusuf Mansur dan Paitrennya, supaya tak ada satupun dari 7.426 orang itu mau atau bisa mengambil langkah hukum. Saudara-saudara, bagaimana, apakah ada hubungannya umroh merdeka Paitren ini yang telah mengumpulkan uang sebanyak kurang lebih 26 miliar, apakah ada hubungannya dengan bisnis Yusuf Mansur yang bernama Warung Steak and Chic? Secara pasti saya belum menemukan benang-benang merahnya, tetapi bolehlah kita mengambil sebuah pemikiran bahwa Yusuf Mansur mengaku bahwa dia masuk dalam bisnis Warung Steak and Chic ini pada tahun 2010, sedangkan Paitren itu mengumpulkan uang booking seat dari pengguna Paitren itu berlangsung dari bulan November 2015 sampai terakhir itu pada bulan Februari tanggal 20 tahun 2019. Nah, kita tahu bahwa selama periode itu, bahkan sampai hari ini, Warung Steak and Chic yang kita sementara meyakini bahwa dimiliki oleh Yusuf Mansur, bisnisnya, ya lahan tempat berdirinya itu terus berdiri sampai dengan hari ini. Juga dalam sebuah dokumen yang saya dapat dari mantan karyawan Paitren, di situ memperlihatkan sebuah foto di mana
ada Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno sedang beradab bersama dengan salah satu karyawan Paytren sedang mengentry data. Menurut informasi yang saya dapat dari pemilik foto, ketika itu si karyawan Paytren sedang mengentry data umroh, peserta umroh merdeka. Kalau memang begitu benar adanya informasi tersebut, maka bisa jadi ada kerjasama antara Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno, ada kerjasama antara umroh Paytren, umroh merdeka Paytren dengan warung Stick and Seek. Wallahu a'lam. Saudara-saudara, ada yang menarik dari program umroh merdekanya Paytren ini. Dalam berbagai dokumen itu disebutkan bahwa umroh merdeka Paytren itu bekerja sama dengan asuransi syariah keluarga Indonesia. Dalam berbagai dokumen yang dipublish oleh para pengguna Paytren itu seperti ini. Nanti saya sertakan dalam video ini. Ada ASKI, ini adalah brosur perkenalan terhadap program umroh merdekanya Paytren, tercantum bekerja sama dengan ASKI, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Ini banyak masih beredar sampai hari ini di media sosial milik pengguna Paytren. Atau ada sebuah video di mana di situ ada Pak Hari Wibowo, Hari Prabowo maksudnya. Beliau ini sudah almarhum, adalah CEO dari Paytren, direktur utama dari Paytren. Ada sebuah video, nanti saya tidak sertakan video itu di video ini, tapi saya cantumkan atau saya cantumkan linknya di deskripsi video ini supaya kita sama-sama melihatnya secara utuh dan jelas. Sebuah video yang berjudul Kupas Tuntas Program Ikhtiar Umroh Paytren dan ASKI. Di situ program Ikhtiar Umroh Bapak Hari Prabowo, CEO dari Paytren. Nanti saudara-saudara bisa menyaksikan dalam video itu yang linknya saya sertakan dalam deskripsi video ini. Bagaimana Pak Hari Wibowo memberikan penjelasan soal umroh merdekanya Paytren dan bagaimana kerjasamanya dengan asuransi syariah keluarga Indonesia, ASKI. Saudara-saudara, hari Selasa tanggal 3 September yang lalu saya mendatangi kantor pusat ASKI yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bogor. Kedatangan saya ke kantor pusat ASKI di Bogor ini pada tanggal 3 September baru lalu ini bukan kali pertama. 2 tahun yang lalu sudah saya pernah datang ke kantor ASKI juga, yang ketika itu saya bertemu dengan Pak Dika Anugrah, salah satu manajer dari asuransi ASKI. Ketika itu saya mengkonfirmasi soal kerjasama antara Paytren dengan ASKI. Pertemuan saya dengan Pak Dika itu sudah saya pernah videokan di Toiba Channel yang hari ini sudah di take down. Hari Selasa tanggal 3 itu saya juga sebenarnya diarahkan oleh pegawai di ASKI untuk bertemu kembali dengan Pak Dika Anugrah. Hanya beliau tidak berada di Kota Bogor, sedang dalam perjalanan keluar kota. Saya menyampaikan kepada Pak Dika bahwa sepertinya ada korban umroh merdeka Paytren yang akan membawa masalah ini ke masalah hukum. Pak Dika ini kepada saya lewat sambungan telepon mengakui bahwa tidak ada aliran dana dari Paytren ke ASKI, bahwa kerjasama itu ada sebatas Paytren adalah nasabah dari ASKI.
Kepada Pak Dika juga saya sampaikan rencana kedatangan Pak Zeni Mustafa kami untuk memperjelas kerjasama antara Paitren dan ASKI ini sebelum Pak Zeni nanti melangkah ke kantor polisi atau ke pengadilan untuk melakukan advokasi tentang umroh merdeka Paitren ini. Saudara-saudara, saya akan terus mengabarkan soal perkembangan dan rencana dari korban umroh merdeka ini untuk membawa masalah ini ke masalah hukum. Dan juga lewat video ini saya mau informasikan kepada para peserta umroh merdeka yang berjumlah 7.426 orang ini, jika Anda mau bersatu untuk memperjelas masalah hukum dari kasus umroh merdekanya Paitren ini, saya memberikan kesempatan bisa menghubungi saya, nanti akan saya sambungkan dengan atau pertemukan dengan Pak Zeni Mustafa juga dengan Pak Irwan Steja untuk sama-sama menyusun rencana dan bagaimana program ke depan agar keadilan bisa digapai oleh Anda, terutama para peserta umroh merdeka Paitren. Mungkin Anda berpikir bahwa uang yang Anda keluarkan itu sedikit, hanya 3,5 juta. Tetapi perlu Anda perhatikan bahwa ada 7.426 orang yang telah membayar booking seat umroh merdeka ini, sehingga uang yang terkumpul di Paitren dan bisa jadi sampai ke Yusuf Mansur berjumlah kurang lebih 26 miliar. Apakah uang ini dipakai oleh Yusuf Mansur untuk kepentingan bisnis yang lain? Wallahu a'lam. Jika ini sudah sampai di meja hukum, barulah kita bisa pastikan kemana Paitren dan Yusuf Mansur membawa uang kurang lebih 26 miliar dari peserta umroh merdeka yang telah melakukan booking seat masing-masing 3.500.000. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.500.000 dikali 7.426 kurang lebih 25.991 juta, teman-teman. Dibulatkan jadi 26 miliar. Ini angka yang fantastis, teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Pak Darso, jika ini sampai ke tangan Yusuf Mansur, kita tidak tahu dipergunakan seperti apa. Entah untuk bisnis kulinernya atau apapun itu, bisa dibuktikan nanti ketika ini sudah masuk ke ranah persidangan, teman-teman. Masalahnya adalah kekompakan dari teman-teman. Di situ sudah dicantumkan nomor Pak Darso Arif. Silahkan dihubungi dan berjuanglah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa mempertahankan atau memperjuangkan harta kita itu adalah bagian dari jihad, teman-teman. Jangan kita pikir, mungkin bagi kita, sebagian orang, 3,5 juta itu tidak berarti. Tapi, dari 7.400 itu, mungkin ada saudara-saudara kita yang mana nominal 3,5 juta itu sangat berarti bagi mereka ketika itu kembali ke tangan mereka. Belum lagi kalau misalkan ini sampai ke ranah hukum dan insya Allah dimenangkan oleh kalian para korban, mungkin, dan insya Allah bukan hanya 3,5 juta yang kembali, mungkin ada kompensasi-kompensasi lain, teman-teman. Insya Allah itu bisa terjadi. Sekarang adalah tugas teman-teman para korban dari umroh merdeka ini untuk kemudian menghubungi Pak Darso beramai-ramai, bikin grup WA dan perjuangkan hak kalian gitu. Pak Darso di sini dan Pak Zaini Mustafa adalah orang yang kemudian mendedikasikan dirinya di jalan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperjuangkan hak Anda, teman-teman. Tinggal tugas Anda untuk kemudian tidak takut dan malu-malu untuk memperjuangkan hak Anda. Ketika Anda merasa memang hak Anda di sana, perjuangkanlah. Siapa tahu dengan Anda kemudian turun, membuka diri, hak-hak saudara-saudara Anda yang memang mereka itu sangat butuh dengan angka 3,5 juta itu bisa kembali ke tangan mereka gitu. Sekali lagi saya katakan, bagi sebagian orang, mungkin 3,5 juta itu kecil, tapi jangan salah, ada orang-orang yang menerima di 1 juta, 2 juta, mereka sangat bersyukur sekali, karena bagi mereka, itu adalah angka yang besar, teman-teman. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya kenapa saya setiap hari, kemudian sampai hari ini, membuat konten tentang Yusuf Mansur dan segala tindak tanduknya, kasus yang ada padanya. Tidak lain dan tidak bukan untuk membantu orang-orang yang kemudian haknya masih tergadaikan, teman-teman. Bagaimana kita tidak sedih melihat Pak Soeharto yang dalam wawancara sambil menangis. Beberapa ibu-ibu lain yang saya hari ini lupa namanya, Ibu Rita kalau tidak salah, atau Ibu siapa, itu sampai menangis, teman-teman. Dan
Di benak saya, di bayangan saya, ada banyak orang-orang seperti itu yang menangis karena apa yang sudah dia angan-angankan, dia sudah cita-citakan tidak tercapai. Sementara uang itu dia percayakan karena orang itu amanah menurut dia di waktu itu. Ternyata yang terjadi apa? Duit mereka hanya mengendap begitu saja, tidak jelas. Kalau memang perusahaan itu mangkrak, kalau memang perusahaan itu kemudian tidak bergerak, duit itu kemudian kemana gitu? Duit itu dipakai siapa gitu? Kok tidak dikembalikan ke tangan yang punya hak gitu loh? Dan kalaupun memang rugi atau bangkrut, tidak ada penjelasan lebih kepada orang-orang ini, kepada para investor ini, alasannya seperti apa gitu. Seperti hilang begitu saja gitu. Maka ini kemudian menimbulkan tanda tanya besar, kemana duit itu berada. Sementara diketahui, sekali lagi saya katakan bahwa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak pernah bisa menjelaskan secara detail dari mana dia peroleh modal atau dari mana dia usaha sampai kemudian dia bisa sekaya hari ini. Dari mana dia punya uang sampai kemudian bisa bergabung dengan warung Stick and Stick. Boleh dong kita bertanya. Karena sepanjang yang saya tahu, rata-rata pengusaha itu bisa menceritakan dari mana mereka bisa sampai sekaya hari ini. Entah itu dari warisan keluarganya, entah itu memang dia berusaha dari nol, dia survive dari bawah hingga kemudian sekarang jadi konglomerat, jadi jutawan, jadi miliarder. Bisa mereka ceritakan. Tapi saya belum melihat sampai hari ini Yusuf Mansur menceritakan profil dia, cerita dia, runut dari awal. Dari mana dia bisa kaya sampai sekaya hari ini? Dari mana dia punya duit sampai bisa berinvestasi di warung Stick and Stick? Tentu ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Apakah kemudian duit-duit para investor yang sudah terkumpul ini dia pergunakan? Ini salah satu tanda tanya besar teman-teman. Dan dugaan saya pribadi, dugaan kuat saya bahwa itu kemungkinan besar terjadi teman-teman. Batubara, Hotel City, Umroh Merdeka, tabung tanah, Moyavidi dan yang lain sebagainya, banyak sekali teman-teman. Duit-duit ini ketika dikumpulkan ke satu pintu, ini nominalnya besar sekali. Belum lagi kalau kita mau singgung masalah sedekah-sedekah yang jumlahnya fantastis itu teman-teman, yang tidak diketahui. Sedekah itu kemudian dialirkan kemana, dialokasikan kemana teman-teman. Maka ini nominalnya banyak, tidak bisa disepelekan. Ada orang yang berkomentar di konten saya bahwa kenapa saya bahas ini terus, ganti nama channel Anda. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Ini kalau kita lihat betul-betul bukan masalah sepele. Ada 1-2 orang yang kemudian memanfaatkan kepercayaan dan keyakinan umat untuk kepentingan dirinya sendiri, teman-teman. Ini bagi saya hal mendasar. Kenapa kemudian hari ini saya fokus untuk membahas ini? Karena saya berharap dan keinginan saya agar masalah ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya dan orang-orang yang kemudian bersembunyi di balik topeng-topeng agama itu bisa terungkap identitasnya, teman-teman. Jangan lagi kemudian kita mau dibodohin, dikibulin gitu. Dengan embel-embel hal-hal seperti itu gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa negara kita ini negara muslim dengan penduduk yang kemudian beragama Islam terbanyak. Dan masyarakat Indonesia itu sangat patuh kepada ulama gitu. Nah, dari situlah kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan perutnya sendiri, teman-teman. Itu harus kita waspadai. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, saya bertemu lagi dengan Kang Irwan Suteja asal Sumedang. Kang Irwan ini pernah beberapa bulan yang lalu tampil di Toiba Channel mengadu soal program Umroh Merdeka yang pernah dia dan istrinya ikut. Terus Kang Irwan berjanji kepada saya waktu itu bahwa dia akan tetap mengusahakan agar uang dia dan istrinya yang disetorkan kepada Paytrend sebagai tanda keikutsertaan dia dalam program Umroh Merdeka itu, dia akan tetap mengusahakan untuk dikembalikan oleh Paytrend, utamanya Yusuf Mansur yang punya Paytrend itu. Kang Irwan, 4 bulan ya kita nggak ketemu lagi Kang ya? Iya. Usaha Kang Irwan untuk minta kembali uangnya gimana tuh Kang? Ya, saya dulu ke kantornya udah tutup, Belum ada penjelasan. Sekarang saya minta kepada saya untuk disampaikan ke Pak Jayani, Pak Zaini ya? bisa mengembalikan uang saya. Minta dimintakan uang. Minta tolong. Kang Irwan udah pernah ke kantornya juga kan? Udah pernah. Tapi nggak ada orang, udah tutup ya. Jadi kali ini Kang Irwan sudah sampaikan kepada saya ya. Kita sampaikan ke Pak Zaini ya, Iya. supaya dimintakan kembali uangnya ya. Nanti saya sampaikan, nanti baru setelah ini Pak Kang Irwan akan kasih bukti-bukti yang kemarin itu Kang ya ke saya
saya sampaikan ke Pak Jenny, nanti baru Jenny Mustafa skemanya seperti apa, bantu Kang Irwan dan istri ya. Mudah-mudahan juga para peserta umroh merdeka yang lain, ya ada 7.400 sekian orang mendengar dan melihat video ini dan sama-sama bersama Kang Irwan untuk mengupayakan supaya uangnya dikembalikan baik oleh Paytren sebagai perusahaan dan atau Yusuf masuk sebagai pemilik dari Paytren itu. Kang, saya sampaikan kepada Pak Jenny. Nanti Jenny Mustafa apa skemanya saya akan berkabar di sini. Hati-hati pulang ke Sumedang, Kang ya. Ya. Kang Irwan, istrinya bidan ya Pak? Perawat. Oh perawat, istrinya Kang Irwan ini perawat. Mertuanya sedang sakit juga ya. Jadi mertua Kang Irwan yang mau diumrohkan ketika itu saat ini sedang kurang sehat ya Kang, dan dirawat oleh. Begitu Kang Irwan Suteja menyampaikan isi hatinya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 September 2024 sehubungan dengan permintaan korban investasi umroh merdeka Paytren kepada Pak Jenny Mustafa untuk dimintakan atau diapakanlah soal uang mereka. Pak Jenny Mustafa mungkin ada komentar sesuai dengan permintaan itu Pak Jenny. Ya, jadi ada WA ke saya masuk bahwa ada salah satu korban ya, sebenarnya dua jadinya korbannya, tapi ini seakan satu keluarga. Jadi ada korban dari umroh merdeka itu WhatsApp kepada saya, mereka minta berkaitan dengan permasalahannya berkaitan dengan umroh merdeka karena mereka sudah setor, kemudian sampai dengan saat ini kan tidak berangkat dan tidak ada kejelasannya. Kemudian mereka ke kantornya juga sudah tutup, maka mereka akan meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, mereka juga sudah kirim kemarin, ada bukti-bukti yang dikirim kepada saya. Jadi ada bukti-bukti yang nanti saya pelajari, kemudian saya tidak lanjuti. Ya. Pak Jenny apa namanya? Sementara yang Pak Jenny lihat itu ini kira-kira menjurus ke perdata atau ke pidana Pak Jenny? Jadi begini, ini kan karena awalnya itu kan diiming-imingi ya. Jadi memang ada seperti bujuk rayu ya. Tapi bujuk rayunya dalam bentuk mereka presentasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bisa dibawa ke ranah pidana, juga bisa dibawa ke ranah perdata. Nah, nanti tergantung tambahan alat bukti yang kita dapat. Karena ini kan saya akan pelajari juga nanti mengenai profil dari perusahaan Paytren itu sendiri. Yang mana itu memang sudah saya download dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Sekarang yang mengadu kepada Pak Jenny kan cuma 2 orang Pak, atau baru 2 orang. Sedangkan data yang ada di tangan kita itu ada 7.000 sekian ratus orang itu Pak. Itu gimana Pak representasinya? Ya, jadi kalau misalnya nanti ada yang lainnya juga kita tunggu. Ini mungkin akan saya pelajari ya, bukan dalam waktu dekat ya, mungkin dalam waktu kurang lebih 2 mingguan lah. Jadi kalau misalnya nanti Pak Darso misalnya ada pihak lain yang nanti minta bantuan, ya nanti akan kita pelajari, kalau bisa diajukan satu gugatan Pak. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak misalnya ada 10 orang, ada berapa gitu ya. Walaupun korban yang tercatat ada peserta umroh merdeka yang tercatat ada 7.000 orang. Tapi dengan segitu aja boleh gitu. Boleh ya. Dua juga nanti kalau memang tidak ada tambahan juga akan saya ajukan juga. Tetap ya Pak? Tetap akan saya ajukan juga. Sedang saya pelajari dan saya cari tambahan alat bukti itu. Tetap dengan Pak Sudaryanto partner Pak? Iya, tetap Pak. Ya, itu seperti yang dikatakan oleh Pak Jenny Mustafa. Maka kami harap kepada teman-teman yang merasa ada sangkut pautnya dengan umroh merdeka dan punya hak di sana yang harusnya dikembalikan, itu segera saja. Nanti saya tampilkan di deskripsi video ini nomor telepon dari Pak Darso Arif. Silakan teman-teman telepon atau hubungi melalui WhatsApp. Itu juga ada nomor WhatsApp-nya teman-teman. Silakan dihubungi nomor Pak Darso tersebut. Dan sekali lagi saya katakan bahwa teman-teman silahkan kalian berkumpul sebanyak-banyaknya, bergabunglah kalian sebagai korban dari umroh merdeka, dan
perjuangkanlah hak kalian gitu. Saya mengatakan bahwa semakin banyak dari kalian yang menuntut, peluang kalian mendapatkan hak kembali itu semakin besar, teman-teman. Ini Pak Zaini Mustafa boleh mengatakan bahwa tidak banyak-banyak 10 atau 10 orang udah bisa. Ini maksudnya untuk masuk ke pengadilan, ke meja hijau, teman-teman. Tapi menurut saya, semakin banyak dari kalian yang bersuara, semakin banyak dari kalian yang berbicara, saya yakin uang itu tanpa melalui pengadilan akan segera dikembalikan, teman-teman. Akan segera dikembalikan. Dan kita berharap orang-orang yang melakukan langkah awal ini, langkah awal untuk kemudian mengajukan gugatan korban dari Umrah Merdeka ini, jika saja mereka menang, ini akan menjadi batu loncatan bagi teman-teman semua untuk kemudian haknya bisa dikembalikan, teman-teman. Karena saya rasa ini akan menjadi gambaran. Ketika nanti, insya Allah mereka menang di pengadilan, maka tidak menutup kemungkinan yang lain, 7.000 orang yang lain juga akan dikembalikan uangnya, teman-teman. Karena ini angkanya fantastis. Seperti yang saya sebutkan tadi, 25 miliar 991 juta. Kurang lebih 26 miliar, teman-teman. Ini harusnya hak Anda gitu, kembali ke tangan Anda. Belum lagi kompensasi dan segala macam, karena duit ini sudah mengendap lama, teman-teman. Sementara yang Anda harapkan adalah umroh, ini adalah DP. Tapi kenyataannya ini entah dipakai buat apa, wallahu alam, hanya Allah yang tahu gitu. Yang mana dugaan kami ini digunakan untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Entah untuk bisnis atau apapun itu. Yang mana menurut dugaan saya ada hubungan antara Umrah Merdeka dan warung Stick and Stick. Apa maksud dari foto tadi? Ketika seorang karyawan menginput data Umrah Merdeka, di sana ada Jody Brotosuseno, pemilik dari warung Stick and Stick, dan juga Yusuf Mansur, yang mana Yusuf Mansur bergabung dengan Jody Brotosuseno itu di tahun 2010. Ini menurut penuturan Yusuf Mansur sendiri. Belum lagi kalau kita ingat pernyataan Pak Iqbal bahwa yang sebagian aset dari Yusuf Mansur itu dikelola oleh Jody Brotosuseno. Dan pernyataan yang lain, Bapak Iqbal sebagai pengusaha heran, kenapa di saat pandemi COVID, di mana bisnis-bisnis kuliner yang lain merangkak. Karena kita tahu sendiri pandemi COVID rata-rata orang diisolasi, tapi kenyataannya warung Stick and Stick malah buka cabang di mana-mana. Ini kan menurut Pak Iqbal, dia sebagai pebisnis ini satu keanehan gitu. Kok bisa di saat pandemi usaha atau bisnis yang lain pada tutup, pada merangkak, pada gali lubang tutup lubang, kok bisa warung Stick and Stick malah ekspansi bisnis, buka cabang di mana-mana gitu. Ini kan satu keanehan. Dari mana sumber dananya gitu? Ini tanda tanya besar, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kemudian perjuangan Pak Zaini Mustafa dan Pak Darso Arif diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang kita harapkan di penghujung perjuangan ini, kemenangan berada di pihak yang benar, teman-teman. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.